Oke, halo semuanya. Assalamualaikum. Saya Fira Zaituni dari Prodi Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya di sini ingin mempresentasikan makalah saya dengan judul Menelaah Konsep Peserta Didik. Selanjutnya, pendidikan itu merupakan proses yang dilibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah peserta didik. Peserta didik memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan proses pendidikan, di mana mereka adalah objek dan subjek yang berinteraksi langsung dalam kegiatan belajar dan mengajar. Untuk memahami lebih dalam konsep pendidikan dasar, kita perlu mengkaji definisi peran dan tugas serta hak dan kewajiban peserta didik. Nah, pertama, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian peserta didik? Nah, menurut Suharsini Arikunto 2006, peserta didik itu seseorang yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, intelektual, maupun emosional, yang perlu dibimbing dan diarahkan dalam proses pendidikan. Mereka bukan hanya individu yang menerima pengetahuan, tetapi juga pihak yang aktif dalam kegiatan belajar. Nah, sementara itu, kata Hasbullah 2006 menyebutkan bahwa peserta didik adalah subjek pendidikan yang melibatkan aktivitas dalam mencari pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial. Peserta didik di sini berperan sebagai subjek aktif yang memiliki inisiatif untuk belajar dan berkembang. Nah, setelah itu, di sini ada peran dan tugas peserta didik. Peserta didik dalam proses pembelajaran memiliki peran sebagai subjek utama pendidikan. Mereka tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga aktif dalam mengembangkan pengetahuan. Kata Abu Ahmadi 2005 mengatakan bahwa peran peserta didik meliputi keterlibatan aktivitas dalam proses pembelajaran baik dalam kelas maupun luar kelas. Nah, adapun menurut Jamarah 2011, tugas utama peserta didik adalah mengikuti proses pelajar mengajar secara teratur, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan berpartisipasi dalam kegiatan belajar yang mendukung mengembangkan diri. Selain itu, peserta didik juga bertanggung jawab atas pengembangan potensi diri, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Nah, yang ketiga ada hak dan kewajiban peserta didik. Peserta didik menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 meliputi: yang pertama, mendapatkan pendidikan yang berkualitas; yang kedua, mendapatkan perilaku yang sama tanpa diskriminasi; yang ketiga, mendapatkan fasilitas belajar yang memadai; yang keempat, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah yang bersifat akademis maupun non-akademis. Nah, sementara itu, kewajiban peserta didik juga diatur dalam undang-undang yang sama, yaitu menghormati guru dan tenaga kependidikan yang lainnya, mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan sekolah, mengikuti seluruh kegiatan belajar dengan penuh tanggung jawab, dan yang terakhir, menjaga sarana dan prasarana pendidikan. Nah, menurut Sutrisno Hadi 2009, hak dan kewajiban peserta didik merupakan bagian dari kontrak sosial antara peserta didik dengan institusi pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan saling menghargai. Nah, kesimpulannya, peserta didik bukan hanya objek yang pasif dalam pendidikan, tetapi subjek aktif yang berperan penting dalam pengembangan diri dan pencapaian hasil pendidikan. Dengan memahami peran, hak, dan kewajiban peserta didik, diharapkan proses pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan harmonis. Di sini saya juga ada tulis daftar pustaka, sumber-sumbernya dari sini. Sekian dari saya, Fira Zaituni. Terima kasih.